atau ngalamin hal yang namanya penderitaan. Kalau kita dengar kata penderitaan, kita langsung bilang, waduh gak enak banget. Tapi kalau saudara tidak punya hubungan dengan Tuhan, kamu berespon salah terhadap semua yang datang dalam hidupmu. Apa aja yang datang gak adil. Saya heran, begitu semua gak enak, Tuhan kita salahkan. Gitu. Nah kalau enak kita bilang, ini karena saya begini, karena saya taat. Bahkan saudara bangga dengan ketaatanmu. Gitu. Ya, jadi saudara lihat, ada dua hal yang saudara akan alami, penderitaan, setelah penderitaan shalom. Nah ternyata shalom bukan sekedar sapaan shalom gitu. Ternyata wow, luar biasa banget. Tapi saya mulai dulu dari yang pertama, penderitaan. Nah dalam penderitaan itu ada ini, terkandung ini, sakit, kejahatan, itu semua ada di sekitar kita. Itu semua ada di sekitar kita. Nah sudut pandang kekristenan tentang rasa sakit dan kejahatan, entah itu saudara individu, entah itu saudara sebagai jemaat, tapi ini dia, adalah kita atau manusia berada dalam kondisi yang negatif. Itu. Kita ada di situ. Lalu apa lagi saudaraku? Kita tidak damai. Saudara ke gereja, pulang gereja nggak ada damai. Kenapa? Itulah keadaan dunia, itulah isi dunia, itulah dunia. Semua seperti itu. Apalagi kita sudah rusak, kita lemah, kita jahat. Bayangin ada Roh Kudus saja masih jahat, apalagi yang ada. Habis menyembah aja masih jahat. Apalagi enggak kan kira-kira gitu. Kita enggak stabil. Nah bayangin, 3 hari lagi saudara disuruh pilih orang-orang yang fotonya dipajang di mana-mana yang kamu enggak kenal, tiba-tiba mereka muncul gitu kayak dari planet mana muncul, lalu janji mau bikin negeri ini jadi bagus. Bayangin, mereka enggak stabil, saudara aja enggak stabil. Tapi penuh janji bahwa kita bisa bikin negeri ini jadi hebat. Gila banget. Saya takut saudara begitu cepat percaya. Buat apa kamu dengar firman? Buat apa kamu ikut Tuhan, melatih segala macam? Ini saya nggak ada pengaruhin apapun. Ini mimbar yang kudus. Tapi saya sedang kasih tahu kondisi begini. Saudara dan saya jauh dari utuh. Itu yang saya bilang. Dan kita sudah seperti itu sepanjang sejarah. Saya tahu Tuhan sangat tunggu atau Tuhan sedang siapkan orang-orang yang akan mengubah dunia ini, orang-orang yang bersekutu dengan Dia. Saudara, sayang kalau saudara tidak percaya. Tuhan akan pakai saudara. Kalau saudara pedagang kecil, Tuhan akan pakai saudara untuk itu. Sebelum saudara jadikan pedagang besar, saudara harus hebat dulu di situ. Nah, ini penderitaan. Pandangan Kristen tentang penderitaan. Terus ada kabar baik. Kabar baiknya bahwa kita bisa disembuhkan dari kondisi yang kayak tadi. Kita bisa disembuhkan. Nah, untuk itu, saudara dan saya perlu bertumbuh dalam kedewasaan rohani secara positif. Inilah fungsi kita beribadah, fungsi kita di IKM, fungsi kita semua seperti ini. Kenapa? Karena kita sembuh, kita bisa disembuhkan, tapi ini prosesnya bertumbuh dalam kedewasaan rohani secara positif. Apa itu dewasa dalam rohani? Apa aja sih? Saudara dewasa dalam kasih. Ya kan? Kita sudah mengasihi, tapi perlu didewasakan. Perlu didewasakan. Apalagi dewasa dalam pengabdian, itu perlu dewasaan. Sudah baik, cuman kadang-kadang perlu bahkan diuji. Pengabdian kamu benar nggak? Karena kamu anak Tuhan, karena kamu tahu kebenaran, atau karena uang, atau karena jabatan, atau macam-macam, ya kan? Apalagi dewasa dalam kemurnian.
Wow, ini Bu Pendeta nomor 1, ini jangan cuma khotbah aja. Semua yang kayak gini, jadi ini buat saya dulu. Apalagi, dewasa dalam sukacita. Nah, coba latih. Untuk berapa sih? Kita punya praise and worship selalu berapa sih? 30 menit? Bisa nggak? Kenapa? Maksudnya gini, kalau kamu mau nyanyi, tubuhmu nyanyi dong. Waktu kamu memuji, tubuhmu memuji dong. Yang penting hati, Pak. Kita sih dengar hatimu menyanyi. Kalau kamu berdoa, tubuhmu berdoa dong. Gitu. Agama yang ngajar kita duduk lipat tangan, ada nggak? Lalu Yesus melipat tangan, lalu bisik-bisik. Karena orang Amun kan berdoa lebih bisik-bisik, lebih kudus kan? Pertama, Tuhan Yesus bisik, mas. Kata saya dengar tuh. Itu nggak tahu dia ngomong apa tuh. Sering lihat, itu agama. Jadi waktu kamu berdoa, sering yang kamu bilang doa, kamu bukan doa. Kamu ngomel, kamu komplain, kamu kasih laporan. Sebenarnya doa apa? Kamu komunikasi dengan Tuhan. Jadi banyak hal yang kita mesti rubah. Ini pertumbuhan. Tapi saudara belum sampai di situ, kamu ingin seluruh janji Tuhan datang dalam hidup. Jadi waktu kita berdoa, tubuhmu berdoa dong. Waktu kamu memuji, tubuhmu menyanyi dong. Cuma kamu malu. Tapi kamu malu-maluin di luar. Pesta dansa sampai pagi. Kamu bikin malu-malu dong. Giliran kamu di hadirat Allah. Kamu, ayo. Bisa. Coba kalau untuk Tuhan yang kasih kamu nafas, yang kasih kamu semua, kamu hidup soal agama apa nih? Coba lihat, kenapa sebenarnya pengetahuan kamu yang kasih tahu kamu kayak gitu? Pengetahuan kamu sedang belokin semua yang kamu tahu semua gitu. Gitu. Jadi ini luar biasa saudara lihat itu. Kita bisa disembuhkan, apalagi kesabaran, antusias. Wow, ya. Antusias, saudara. Untuk 30 menit coba rasa antusias gitu. Makanya saya tenggelam pertama kalau saya resapi lagu itu. Supaya saya nggak matiin antusias. Kalau enggak, kalau saya sudah pasif, semua hilang. Tapi kalau saya mulai masuk, saya coba hayati, benar Tuhan. Benar. Nah, antusiasme saya mesti hidup karena ini di depan dia yang kasih hidup buat saya. Bukan di depan waduh, ngapain cari berkenan manusia? Gitu. Antusias, kesabaran kita dewasa di situ. Ya toh? Kan kita begereja tapi kita masih belum sabar, masih kasar, masih semua. Ya toh? Istrimu bilang jangan marah, siapa yang marah? Coba. Gitu kan? Kamu sedang bilang enggak, tapi kamu marah tuh kamu kan lucu ya? Ya jangan ngotot gitu, enggak ngotot. Coba. Gitu. Kan itu semua kita perlu bertumbuh ke sana. Nah, penderitaan ini kita lihat 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Wow. Saudara itu. Apa tuh? Penderitaan ringan. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Jadi gini, ini penderitaan dan shalom. Kemuliaannya itu shalom. Jadi penderitaan ada, tapi ringan. Kalau cuma penderita kamu nggak dapat kemuliaan, kamu ada salahnya. Kamu akan ada salahnya. Penderitaan datang ke kita. Nah, saya fokus dulu di satu kata ini. Gitu. Penderitaan ringan. Nah, saudara, kenapa kita belum dapat kemuliaan sih setelah penderitaan? Nah, saya mau bilang ini yang ada di sekitar kita. Bagaimana mungkin
kita bisa memperbaiki bumi ini kalau kita sendiri nggak pernah mengakui betapa besarnya kejahatan kita. Buat saya ada satu kesombongan, keangkuhan teologis bisa jadi di orang-orang percaya di Ambon ini, bahwa I'm okay, gitu-gitu. Nanti dulu. Kita tidak pernah mengakui betapa besarnya. Firman Allah menuntut kita harus dilahirkan kembali. Kalau saudara nggak bertobat, saudara nggak dapat shalom. Saudara menderita. Apalagi mau hidup tepat. Nah, firman Allah menuntut lahir baru. Ya, jadi gini, rasa sakit di dalam kita itu jadi program rohani yang menuntut penyangkalan diri secara fisik. Ada itu saudaraku, gitu. Itu harus ada, kita terima itu sebagai satu program. Nah, mari saya bilang, saudara tahu mutiara dimulai dari benda asing, pasir masuk ke dalam kerang. Lalu kerang itu sakit. Tahu hasil dari sakitnya? Pasir berubah jadi mutiara. Wow. Sebenarnya kalau saudara dalam Tuhan, kalau saudara menderita, saudara mesti bilang begini, menderita, saya boleh lama-lama di betai. Sebab dia harus berubah dari penderitaan jadi kemuliaan. Loh, ayat tadi yang bilang, kalau dia tidak berubah, kita berarti orang yang nggak bertobat. Waktu saudara lahir baru, saudara sedang dapat mata yang baru dari Tuhan. Saudara punya mata hati yang baru untuk memahami, bisa melihat penderitaan dengan cara yang baru. Si pasir itu tidak berusaha jadi mutiara. Pasir itu cuma perlu tinggal di dalam kerang. Kerang itu karena dia sakit, dia rubah, dia keluarkan zat-zat di dalam tubuhnya, lalu membungkus pasir itu, Dulu belum ada budidaya mutiara, dibutuhkan waktu 3 tahun untuk merubah pasir jadi mutiara. Tapi isu yang saya mau sampaikan, pasir ini tidak berusaha jadi mutiara, dia cuma perlu tinggal di dalam kerang. Kerang yang rubah dia. Saudara dan saya cuma pasir. Kemuliaan kamu, pangkat kamu, karir kamu, lu mau ganteng kayak gantung kayak genteng kayak apa kayak, lu pasir. Kamu mau bangga apa? Kamu cuma pasir. Nah, Yohanes 15 bilang gini, jika kamu tinggal di dalam aku, kamu nggak perlu berusaha. Jika kamu tinggal di dalam aku, kamu cuma perlu tinggal di dalam Kristus. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Wah. Waktu kamu tinggal di dalam Kristus, kamu akan diubahkan. Ini yang luar biasa, saudaraku. Jadi kita tidak mungkin merubah bangsa ini dengan janji-janjimu. Kan kamu sedang bohong orang. Ada yang pakai ayat, pakai kata-kata bijak semuanya. Saya cuma mungkin, saya nggak kenal ya. Tapi apakah benar mereka ini? Ya, gitu. Tapi hidup sebagai ciptaan baru, itu saudara tahu, penderitaan itu kalau saya bilang, waktu saudara sedang ngalamin satu penyangkalan diri, ada tujuannya. Untuk membawa seseorang berkonsentrasi pada alam roh. Berkonsentrasi pada alam roh. Sehingga kita mampu berhati-hati terhadap kelekatan yang berlebihan dengan hal baik dunia. Nah di sini saudara lihat ya, saudara punya harta yang bagus, tapi hatimu nggak melekat di situ. Kita bukan, ayo miskin di bumi yang nanti kaya di sorga. Baik lagi kalau masuk surga. Nah, kita sudah suka belok yang ngaco gitu. Tapi maksudnya gini, saudara boleh punya apa aja, tapi hatimu nggak melekat di situ. Itu kenapa tuh? Waktu saudara mau diproses. Ini penting. Nggak ada resep yang manjur selain firman Allah. Nggak ada. Gitu. Nah, sebab kenapa? Firman Allah membuat saudara menjadi orang yang punya integritas. Nggak ada yang lain. Firman Allah buat itu.
sayang kita malu kalau kita lihat orang yang nggak punya Yesus, tapi mereka jujur, mereka santun, kita malu banget. Gitu. Ya kan? Ini sayang banget. Nah, kekristenan telah jadi sandungan dalam banyak hal karena hal ini. Oke? Nah, tadi proses saudara menjadi dewasa, di proses ini saudara dinilai. Nah, disitulah apa tuh kayak sebenarnya karena kita belum jadi, orang lihat kita yang belum jadi. Ya, kita sedang dalam proses bertumbuh dalam kasih, menjadi dewasa dalam kesabaran. Nah, dalam proses itu orang bilang, kok dia kayak gini? Nah, itu makanya kita perlu hati-hati. Gitu. Gitu. Karena hari ini kita bertobat kan nggak kayak malaikat besoknya gitu. Jadi pelan-pelan kita Nah, satu-satunya saudara kasih makan dong. Saudara punya jiwa. Perut kamu mau nasi goreng, roh kamu nggak bisa nasi goreng. Nah, kamu perlu baju bagus, tapi roh kamu nggak butuh dandanan luar seperti itu. Nah, jadi kamu kasih makan, kamu punya roh, supaya orang bisa lihat perubahan itu. Ayat 18, 2 Korintus 4 ayat 18. Gitu. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara. Jadi penderitaan itu sementara. Yang nggak kelihatan, apa tadi? Kemuliaan itu adalah kekal. Saudara tadi ayat 17 bilang, penderitaan ringan itu mengerjakan kemuliaan. Kamu harus bilang bahwa penderitaan. Kamu harus nggak boleh lama-lama, sebab kemuliaan mau masuk. Kamu harus ngalamin itu. Ini doa saya, bahwa Tuhan pakai saudara untuk mimpin negeri ini. Kalau saudara tidak percaya, saudara rugi sekali. Maksudnya, itu disediakan buat saudara, kamu nggak mau ambil. Gitu. Nah, ada orang dari desa banget gitu saudaraku. Dia baru sekali naik pesawat. Dia nggak tahu bahwa pesawat yang dia naik itu fasilitasnya luar biasa. Walaupun itu kelas ekonomi. Dia dapat makan, dapat minumnya ada beberapa macam, makanannya ada beberapa macam, boleh pilih. Tapi karena dia nggak diberi informasi, dia cuma dia pikir nanti saya nggak dapat apa-apa. Dia bawa itu, dia pun nasi kuning sedikit itu dia bungkus akan gitu. Nah, enak juga nasi kuning, tapi saudara mesti tahu kesalahannya karena dia nggak tahu bahwa ada fasilitas lain. Sampai di pesawat, dilihat orang datang tawarin makan, buat ditawarin. Dia takut. Terus dia buka dia pun nasi kuning. Dia makan. Terus orang lain minta minumin lagi. Minta minum. Waktu ditawar minum. Enggak. Dia cari dia pun air sendiri. Dia pikir semua itu nanti mesti bayar lagi. Padahal waktu dia beli tiket. Itu udah termasuk semuanya itu. Nah, ini yang saya maksud. Waktu kamu lahir baru. Tuhan sudah kasih seluruh fasilitas hidup masa depanmu. Kamu akan jadi apa. Karena kamu nggak tahu. Jadi kalau ada pohon bilang, Tuhan akan pakai apa gini? Bisa cuma jaga-jaga gudang saja. Saudara lihat. Saudara gitu. Itu cuma janda saja mau. Saudara lihat. Saudara lihat itu sebenarnya apa? Pengetahuan saudara membatasi saudara.